Puncak Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi Lampung. Gubernur Lampung Insinyur Harinal Junaidi secara resmi membuka gelar Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi Lampung tahun 2023 sekaligus memperingati hari ulang tahun Karang Taruna ke-63 yang digelar di halaman Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Selasa 3 Oktober 2023. Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan tabuhan rebana dan arak-arakan adat menggunakan alam Indonesia antara Gubernur Lampung Harinal Junaidi, Bupati Pesisir Barat Dr. Andes Agus Istiqlal SHMH, Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Dr. Haji Dendi Ramadona KST MTR IP, yang disusul berbagai tamu penting lainnya. Sama-sama bisa memakai baju kawin peran, maka luar biasa buat kami pada hari ini. Tepuk tangan untuk yang meriah kita semua. Sekretaris daerah ataupun yang mewakili Provinsi Lampung, yang saya hormati Bapak Dandim Lampung Barat. Terima kasih Pak Dandim atas kehadirannya. Tepuk tangan juga untuk beliau. Hari ini berseragam Karang Taruna juga. Walaupun seorang Pak Dandim yang pangkat Letkol bisa sama dengan kita juga hari ini. Tepuk tangan yang meriah. Yang kami Dalam laporannya, Ketua Karang Taruna Pesisir Barat Suryadi SIPMM menyampaikan ucapan terima kasih terhadap Gubernur Lampung yang berkesempatan menghadiri pelaksanaan Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi Lampung kali ini yang persis digelar di Kabupaten Pesisir Barat. Karang Taruna Pesisir Barat menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas komitmen Gubernur Lampung untuk membuka secara langsung pelaksanaan Bulan Bakti Karang Taruna tahun 2023 yang digelar di Pesisir Barat. Bupati Pesisir Barat mengucapkan selamat datang Gubernur Lampung, Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, dan seluruh Ketua Karang Taruna Kabupaten Kota Provinsi Lampung. Selamat datang di bumi para sebatin dan ulama. Menurut Bupati, Karang Taruna merupakan mitra potensi dan strategis bagi pemerintahan daerah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga diharapkan terus berperan aktif dalam produktif dan kegiatan sosial sebagai upaya mendukung kerja pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sosial melalui momen Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi sekaligus peringatan HUT ke-63 Karang Taruna. Semoga dapat menguatkan komitmen Karang Taruna untuk menjadikan organisasi pelopor di garis terdepan dalam upaya memajukan dan memberdayakan pemuda di Provinsi Lampung dan Pesisir Barat. Gubernur Lampung mengatakan, sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna menjadi wadah pembinaan dan pengembangan serta pendayagunaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Sebagai motor penggerak, Karang Taruna memiliki peran besar dan pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat desa, kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, dapat meningkatkan potensi dan peran aktif Karang Taruna. Diperlukan upaya pembangunan jaringan komunikasi, kerjasama, sinergi, dan kolaborasi
antara Karang Taruna khususnya dalam lingkup wilayah provinsi. Program bagaimana Karang Taruna menjadi penggerak tidak hanya dalam semangat kerja, tetapi juga bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan di desa, yakni melalui BUMDes yang sudah saya galakkan, bahwa BUMDes akan menjadi suatu program strategis dan membangun ekonomi kerakyatan. Ketua Provinsi lah, syukur hari ini kita telah merampungkan acara puncak Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi Lampung yang ke-63 tahun 2023, tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat. Dan di sebelah saya adalah Bung Suryadi, Ketua Karang Taruna Kabupaten Pesisir Barat, sebagai tuan rumah yang sudah mempersiapkan bersama tim dan juga jajaran Pemda Kabupaten Pesisir Barat acara yang begitu baik, acara yang begitu bukan hanya terkesan seremonial, tapi juga ada hal-hal sosial dan juga olahraga, kreativitas, serta kemajuan UMKM di Pesisir Barat yang memang selama ini didampingi, dibina, dan diberdayakan oleh kawan-kawan Karang Taruna se-Kabupaten Pesisir Barat. Dan juga kita saksikan tadi ada partisipasi dari kawan-kawan Karang Taruna se-Provinsi Lampung, dari 15 kabupaten kota ada di stand-standnya untuk menampilkan produk hasil dampingan atau binaan daripada Karang Taruna yang ada di Provinsi Lampung. Dan alhamdulillah juga tadi Pak Gubernur selaku pembina dan Bapak Bupati Pesisir Barat selaku pembina Karang Taruna juga sangat mensupport dan juga memberikan arahan dan instruksi yang jelas bahwa Karang Taruna itu bukan hanya sekedar organisasi sosial, tapi juga harus bisa berpartisipasi dalam kemajuan di semua bidang di lingkungannya masing-masing. Dan kita buktikan hari ini Pesisir Barat mampu menunjukkan eksistensi Karang Tarunanya di dalam pemberdayaan dan pembinaan kreativitas daerah dari seluruh pekon, dari seluruh kelurahan dan juga kecamatan-kecamatan yang ada di sini. Untuk apa sih yang harus dilakukan pemuda hari-hari ini untuk kita mencapai Indonesia Emas itu, Pak? Apalagi kita masuk dalam transformasi digital gitu. Ya, bicara terkait bagaimana perkembangan daripada pemuda dan juga mengikuti seiring zaman yaitu transformasi digital. Tentunya kita harus punya tujuan. Kita hari ini hanya menjadi objek dan subjek saja. Apa kita ingin meningkatkan kreativitas kita untuk bisa lebih bermanfaat. Para pemuda harus punya tujuan dan ada kegunaan, serta ada pemanfaatan yang jelas dalam aktivitasnya ke depan. Maka di Karang Taruna ini menjadi suatu wadah untuk pengembangan kreativitas dan juga tadi mendedikasikan diri kita untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Yang pasti pemuda harus punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, ingat ya, punya prinsip, sehingga tidak ada kemajuan. Satu lagi, Pak. Lalu apa harapan dari Ketua bagi pemuda di tahun politik sekarang dan tahun depan? Ya, tentunya pemuda hari ini tidak boleh buta politik. Karang Taruna pun tidak boleh buta politik, tapi Karang Taruna tidak berpolitik. Maka ada kawan-kawan Karang Taruna yang ikut keanggotaan Karang Taruna yang hari ini mau masuk ke dalam ranah kancah politik, kontestasi di pemilu ke depan. Tentunya saya menekankan kepada kawan-kawan bahwa ini bukan hanya sekedar hasrat politik, tapi ini adalah sebuah eksistensi kita untuk membawa semangat Karang Taruna, semangat Aditya Karya Mahatpayoda ke dunia politik, sehingga tadi kita sudah punya basis sosial, sudah tahu kondisi kesulitan dan juga permasalahan masyarakat. Itulah sehingga kita punya tujuan harus menyelesaikan. Jangan masuk ke politik, insya Allah dia terpilih atau jadi, tidak punya tujuan. Mau jadi apa? Hanya sekedar mendapatkan sebuah jabatan, ya, hanya hasrat politik saja. Itu. Jadi harus punya tujuan yang jelas. Saya jadi anggota dewan, saya jadi kepala daerah dari Karang Taruna harus membawa semangat Karang Taruna. Apa peran konkret yang dilakukan Karang Taruna di Lampung untuk Lampung bangkit sih? Oh, tentunya kan kita kemarin cukup tahu bahwa kita habis terkena dampak COVID-19, sebelumnya juga ada adanya krisis ekonomi global ya. Tentunya berdampak sampai ke pekon, tiuh dan juga kampung dan desa. Maka peran Karang Taruna itu tidak bisa dilihat dalam skala klaster kecil saja. Oh, Karang Taruna ikut kegiatan sosial, oh Karang Taruna ikut acara-acara ibadah besar, tidak ya. Tapi Karang Taruna punya peran penting dalam rangka membuka wawasan masyarakat desanya. Saya bicara desa karena Karang Taruna adalah organisasi yang bersifat lokal tapi berpikir global. Bahwa dia apa permasalahan di desanya, apalagi sekarang sudah masuk dalam literasi digital ya. Kita mudah sekali untuk mengakses wawasan, informasi dan ilmu, tinggal kita menerapkan, mengaktualisasi ilmu
melalui digitalisasi tadi ke dalam perilaku, aktivitas, dan peran serta kita di dalam lingkungan sehari-hari. Ya, contoh Provinsi Lampung, hari ini kita tidak hanya bicara bagi sembako, lalu pelatihan-pelatihan saja, tapi kita masuk ke dalam ranah-ranah ekonomi khusus, ekonomi kreatif, UMKM, sampai dengan IKM, kita support seperti itu. Jadi kita sekarang tidak membantu langsung ke daerah, oh kami bantu sembako, kami bantu dana sosial, tidak ya. Kami membantu pendampingan, pembinaan, pembelajaran, pemberdayaan kepada Karang Taruna desa, kecamatan, dan juga kabupaten. Terima kasih.